Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar IPA. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang campuran, pemisahan campuran, dan perubahan kimia. Bersama saya Tata Tahimullah, guru SMP 4 Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dari materi penyusun tidak berubah. Contoh sederhana dari campuran dapat kita jumpai di dapur, misalnya saus tomat. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak zat-zat lainnya. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin C tidak berubah. Campuran dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran serba sama yang materi-materi penyusunnya berinteraksi, namun tidak membentuk zat baru. Contoh, larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dengan gula. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan seluruh bagian gelas adalah sama manisnya, baik yang di permukaan, di tengah, maupun di bagian bawah. Campuran homogen yang memiliki pelarut air sering disebut juga dengan larutan. Campuran homogen dapat pula berbentuk sebagai campuran antara logam dengan logam. Seperti emas 23 karat merupakan campuran antara logam emas dan perak. Dua logam tersebut memadu sehingga tidak tampak lagi bagian emas atau bagian peraknya. Campuran logam ini seperti perunggu, alloy, amalgam, dan sebagainya. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang serba aneka, di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang tetap seperti halnya senyawa. Jika kita mau mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi campuran. Contoh yang paling mudah kita amati dan kita lakukan adalah mencampur minyak dengan air. Kita dapat menentukan bagian minyak dan bagian air dengan indera mata kita. Perhatikan pada susu. Susu merupakan cairan yang kompleks, terdiri dari berbagai macam zat seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C, dan E, serta mineral. Selanjutnya adalah materi tentang pemisahan komponen campuran. Komponen pembentuk campuran dapat dipisahkan secara fisik. Ada beberapa cara pemisahan campuran. Yang pertama adalah dekantasi. Digunakan untuk memisahkan campuran dari zat padat yang tidak larut dalam cairan. Contohnya pasir dalam air. Ini adalah gambarnya. Yang kedua adalah penyaringan atau filtrasi. Digunakan untuk memisahkan campuran zat padat dan zat cair. Contohnya daun teh dari air teh. Nah, ini prosesnya. Selanjutnya adalah kristalisasi. Digunakan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan cara penguapan. Contohnya pembuatan garam. Memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing komponen. Contohnya memisahkan alkohol dari air. Ini adalah gambar dari proses pemisahan alkohol dari air. Itu adalah air dengan alkohol, kemudian dipanaskan, kemudian itu ada air dingin yang mengalir di antara pipa. Selanjutnya kromatografi. Ini digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan rampatan suatu zat dalam medium tertentu. Contohnya kromatografi kertas untuk memisahkan zat warna dalam tinta.
Ini gambarnya adalah kertas yang ada noda tintanya, kemudian ujungnya direndam air, maka akan menghasilkan berbagai macam warna. Sublimasi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, kemudian kembali ke wujud padatnya tanpa melalui wujud cair. Contohnya pemurnian kapur barus. Ini adalah prosesnya. Kapur barus dipanaskan maka akan menguap dan akan terpisah dengan kotorannya. Selanjutnya adalah materi tentang perubahan materi. Materi dapat berubah. Perubahan materi dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama ada perubahan fisika, kemudian ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru dan hanya bersifat sementara. Contoh, air membeku menjadi es, gula larut dalam air, kemudian pembuatan garam, logam dipanaskan, kayu atau kertas dipotong-potong. Ini sifatnya tetap sama, tidak terbentuk zat baru, cuman hanya berbeda fisiknya saja. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali menjadi materi asal. Materi baru adalah materi yang sifat-sifatnya berlainan dengan materi asal, dan sifat tersebut tidak dapat kembali ke sifat asalnya. Contohnya, proses fotosintesis, besi berkarat, meledaknya bom atau petasan, proses peragian, makanan membusuk, perubahan warna, atau proses pernafasan. Selanjutnya, perubahan kimia juga disebut sebagai reaksi kimia. Berdasarkan hasil eksperimen, dapat disimpulkan gejala-gejala yang menyertai reaksi kimia yaitu terbentuknya endapan, terbentuknya gelembung-gelembung gas, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu atau kalor. Ini merupakan salah satu ciri bahwa materi tersebut mengalami perubahan kimia, adanya endapan, adanya gelembung-gelembung gas, perubahan warna, perubahan suhu atau kalor. Perubahan fisika yang kemudian menjadi sebuah campuran. Ini air ditambahkan gula, tambahkan pewarna, maka akan menjadi sirup. Sifat air itu adalah zat cair dan tidak beracun. Gula adalah padatan yang manis. Pewarna merah merupakan warna merah. Sirup merupakan cairan merah yang rasanya manis. Ini semuanya masih tetap memiliki sifatnya masing-masing. Gula, warna merah, dan air itu tetap berada pada perubahan fisiknya masing-masing. Kemudian ada perubahan kimia atau reaksi kimia ini yang menjadi senyawa. Contohnya adalah logam natrium kemudian bereaksi dengan gas Cl2 menjadi NaCl atau garam dapur. Ini logam natrium itu bersifat reaktif, berwarna putih, dapat diiris dengan pisau, dengan air terbakar dan meledak. Kemudian gas Cl2 itu gas warna hijau beracun. Setelah menjadi senyawa NaCl, maka akan berubah sifatnya menjadi padatan putih, rasanya asin dan tidak beracun. Yang tadinya beracun, Cl menjadi ketika bereaksi dengan Na atau natrium, maka dia bersifat tidak beracun. Maka ini terbentuk senyawa baru, terbentuk materi yang baru yang berbeda dengan sifat dari asalnya. Maka ini disebut dengan perubahan kimia. Mungkin itu video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.